Ya, IGB yang umum Mas ya, Yang umum. bukan yang per DPC ya. Iya. Grup Ini saya sudah berada di rumahnya Mas Riat, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ada Pak Andi, Rek. kandidat. Dari rumah, Pak. Mau ngambil kaos Jiwa Factor. Wah. Mas Riat. Ini kaosnya. Rame ya? Wah, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Enak. Pak. Alhamdulillah, Pak Andi. Tuh, ini teman-teman. Telaten. Ya. Jiwa Factor. Pak Andi kok sampai malam-malam, Pak Andi? Lagi ngobrol, Pak Andi ya? Ini loh apa Mas Redi, lihat hasil hologramnya IGB. Kita kan nanti salah satunya buat programnya IGB ke depan. Nah ini masih prepare, istilahnya nyicil dikit-dikit untuk keperluannya nanti itu. Dan ini sudah jadi semacam ini hologram IGB untuk ditempelkan di sertifikat nanti. Oh, jadi ditempelkan di sertifikatnya Ya, untuk kontes, Pak ya? Oh bukan, untuk program surprise. Nanti ada program surprise yang hari ini belum bisa disebutkan surprise-nya. Siap. Oh iya Pak Andi. Oh iya Pak Andi. Ini saya kan ikut IGB ya lumayan. Tapi Terus saya ini belum tahu sejarahnya IGB, Pak. IGB itu sejarahnya itu gimana, Pak? Boleh minta tolong dijelaskan, Pak? secara berdirinya yang dimaksud. Ya. Oh. Jadi sebenarnya berdirinya IGB itu secara tidak langsung Mas Redi itu adalah rohnya dari Aspenas. Nah, sebelum saya memulai untuk bercerita awal berdirinya IGB, kita flashback ke belakang sebentar. Jadi dulu sekitar tahun 2010 itu setelah kontes di Kanjuruhan yang waktu itu eranya kalau nggak salah juara 1 Erlangga, Maradona juara 2, Lintang juara 3. Waktu itu eranya itu ternyata peternak-peternak ini semakin bersemangat. Terbukti beberapa kota dan kabupaten waktu itu masing-masing sudah punya paguyuban sendiri-sendiri. Cuman secara nama itu masih kedaerahan, maksudnya kedaerahan itu identik dengan daerahnya masing-masing. Jadi seperti di Malang waktu itu sudah ada paguyuban peternak namanya Apema Kenaro. Apema Kenaro, ya, tapi masih sebatas paguyuban se-Malang Raya, paguyuban peternak. Kemudian di Tulungagung ada Sanglir Group, di Lumajang ada sendiri, di Blitar ada sendiri. Nah, pada tahun 2010 itu waktu itu saya sama Mas Arif Kandang Bambu, kemudian disupport oleh Pak Aris, itu mengadakan sarasean dan temu bisnis peternak Jawa Timur di Kanjuruhan. Nah, ternyata pada momen itu yang hadir waktu itu dari Jawa Timur semua perwakilan hampir
masing-masing kota kabupaten hadir Mas. Kemudian ada juga dari Jawa Tengah, seingat saya waktu itu Mas Nuk datang, kemudian Mas Bondan juga datang, kemudian Kang Asep dari Jawa Barat juga datang waktu itu. Kemudian kita sepakat untuk membentuk organisasi peternak kambing PE yang berskala nasional. Nah, akhirnya terbentuklah Aspenas. Nah, jadi Aspenas itu terbentuk pada tahun 2010, tanggal dan bulan saya sudah lupa, tapi ada nanti file-file foto-foto ada, cuman kalau sekarang saya lupa tanggal dan bulannya. Itu awal kali berdiri Aspenas itu kita masih kepengurusan Jawa Timur waktu itu, yang di Kanjuruhan itu ada Aspektim. Aspektim itu lebih fokus di kambing perah, ya lebih fokus di kambing perah. Setelah itu muncul lagi ada Pekanas. Nah, salah satunya setelah itu ada IGB. Nah, kalau Mas Reddy tadi tanya sejarah terbentuknya IGB, itu seingat saya sebelum kontes Wonosalam tahun 2017 Mas. Wonosalam Jombang. Jombang tahun 2017. Waktu itu kita berkumpul di rumahnya Mas Mamat Jombang. Nah, seingat saya yang hadir waktu itu saya, Haji Anis, Mas Busairi, terus Mas Mamat sendiri selaku tuan rumah, Mas Mamat Jombang, terus Mas Hudi, Mas Mami, Mbak Yo Nganjuk, Pak Wijiono itu, terus banyak kok, cuman sebagian saya sudah lupa Mas hadir waktu itu. Nah, pada hari itu kita sepakat untuk istilahnya itu melebur Aspenas, menyuntik mati Aspenas lah. Waktu itu Aspenas sudah, ini sejarah kita. Nah, cuman tetap akhirnya kita sepakat untuk mengganti nama dengan IGB. Kenapa akhirnya kita ya istilah saya tadi disuntik mati Aspenas itu Mas, itu karena keperluan untuk proses legalitas. Nah, karena waktu itu Mas Reddy, Aspenas itu kan kepanjangan dari Asosiasi Peternak Kambing PE Nasional, ya kan? Nah, saat itu untuk proses pengurusan legalitasnya, kalau nama asosiasi itu memang agak ribet. Nah, kemudian kita sepakat untuk mendirikan IGB, Indonesian Goat Breeder, itu agar dengan tujuan proses legalitasnya bisa cepat. Jadi itu Mas, berdirinya IGB itu di Jombang, di rumah Mas Mamat waktu itu. Jadi yang hadir waktu itu karena kita waktu itu yang hadir istilahnya wakil dari tokoh-tokoh peternak kota dan kabupaten masing-masing. Untuk kepengurusan awal itu ketua umumnya Haji Anis, kemudian ketua 1 saya sendiri, ketua 2 Pak Surahmat, kalau nggak salah Pak Surahmat Kediri, Mbak Mudin, kemudian sekretaris Mas Kusairi, bendaharanya Mas Mami. Nah, dari nama-nama yang
sudah kita mufakati untuk sebagai pengurus DPP waktu itu Mas, kita langsung gerak cepat, percepatan untuk proses legalitas. Karena apa? Kita diburu waktu karena itu. Kontes Jombang, Wonosalam, sebelum kontes legalitas IGB harus sudah selesai. Nah, waktu itu saya langsung ke notaris di Malang sini. Waktu itu seingat saya Haji Anis juga datang Mas ke Malang selaku ketua umumnya. Kemudian Haji Anis kalau nggak salah waktu itu dengan Ferry Mega Buana, ya diantar Ferry Haji Anis ketemu di Skapuro sana malah. Alhamdulillah Mas Dedi, proses pengurusan legalitas IGB ini lancar Mas. Nggak lama kok, hanya hitungan hari mungkin ya, hanya hitungan hari. SK Kemenkumham sudah keluar, alhamdulillah. Kemudian untuk logo sendiri ini lucu Mas. Kenapa Pak? Ada cerita lucu. Jadi setelah rapat pembentukan di Mas Mamat, kita semua sudah sepakat untuk membentuk IGB. Selang beberapa waktu saya langsung nelpon Mas Reap. Mas Ren, tolong gawekno logo ya sing ono gambare wedhus PE ambek Senduro, karena judulnya kan IGB Mas waktu itu, Indonesia God Breeder. Harusnya semua kambing itu kita fasilitasi, cuman waktu itu yang memungkinkan untuk dikonteskan adalah jenis kambing PE dan Senduro. Saya ngomong ke Mas Reap, gawe logo sing ono gambare kambing PE dan Senduro, terus ono lambange Jabatangan. Nah, saya cuma gitu aja ke Mas Reap, terus tulisan IGB Mas. Apa IGB Mas? Wis engko ae tak jelasno. Pokok gawe logo sih. Tak kira guyon ya. Mas Reap, ternyata biasanya saya ini lewama kalau minta tolong ke Mas Reap bikinkan desain. Waktu itu langsung jadi Pak ya? Besoknya atau berapa jam itu Mas? Entah, jam setengah 9. Jam setengah 9 telepon, jam 9 pulang seperempat selesai. Jadi selesai. ya? Jadi langsung pulang kerja itu. Ya, jadi, lah saya sendiri nih Mas, biasanya kalau Mas Reap konfirmasi desain itu masih banyak perubahan. Banyak revisi Pak ya? Lah masih banyak revisi. Lah untuk IGB ini kok langsung pas. Ya Mas. Mungkin sudah judulnya Pak. Lah itu Mas. Ya, IGB ini waktu Mas Reap desain dengan waktu yang ya kalau singkat lah, dengan waktu yang singkat, konfirmasi ke saya desainnya, aku langsung pas. Wah, cocok iki wis. Enggak Mas Andi. Tak kirain dulu itu bercanda. Enggak kali support bikin logo gitu toh. Jadi enggak ada beban, bikinnya enggak ada beban, nyantai aja gitu. Lek ada beban malah asik kan. Oke. Seumpama bilang ini bakal dilegalitas. Wah, enggak jadi. Yakin. Malah kayak kudu formal lah. Enggak jadi malah. Malah pas logo itu. Dan ternyata setelah logo ini jadi, jauh Mas Radi, jauh setelah logo ini jadi, saat ada kontes kita mau mengaplikasikan logo ini ke sablon kaos, ternyata kesulitan karena ada berapa warna ini Mas? Banyak, 8 warna. Ada 8 warna. 8 warna. Ya, tapi sudah berlanjur logo ini yang masuk di legalitas IGB. Ya, sebelum ada perubahan ya tetap logo ini yang kita pakai. Kalau kita mau merubah logo, ya otomatis harus merubah ya ada klausul perubahan di legalitasnya. Cuman waktu itu memang Mas Andi. Kenapa banyak warnanya itu karena
saya lihat di internet arti-arti warna. Ya, ada maknanya. Ada maknanya semua. Logo ini ada artinya. Dan setelah saya lihat logo ini, memang saya sendiri sudah cocok memang. Ada logo jabat tangan, kemudian ada tali tambangnya. Itu kalau boleh diartikan itu apa Pak? Simbolnya? Nah, jadi gini Mas, untuk jabat tangan itu melambangkan persaudaraan. Ya. Kemudian untuk tali tambangnya ini Mas, itu mengartikan bahwa semakin kita ini bersatu, tambangkan dari beberapa benang-benang atau yang dijadikan satu, kemudian akhirnya jadi kuat Mas. Mengartikan seperti itu. Kalau kita mau bersatu, mau kompak, guyup, mau rukun, itu kita akan semakin kuat. Nah, kemudian ini ada lambang daun-daun dengan warna hijau. Warna hijau itu melambangkan kesuburan atau kemakmuran, ya kan? Nah, daun-daun juga demikian melambangkan kemakmuran. Mungkin yang dimaksud kalau ini murni sandang pangan. Enggak, maksud saya kalau untuk daun-daun itu kan murni kreativitas tambahan dari Mas Reap, ya kan? Lah itu kalau saya sih melambangkan ini adalah